Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda. Ayah, apa kabar? Sehat? Allahu Akbar. Lalu guru-guru PAUD tuh kayak gitu. Ulang ya. Apa kabar Bunda? Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Harus begitu. Yes gitu ya. Alhamdulillah senang sekali ini kali kedua Kak Ivan silaturahim ke School of Ibnu Khaldun. Bulan lalu tepat di Hari Ibu, Kak Ivan bersama ratusan ibu-ibu di sini merayakan Hari Ibu bersama TKIT Ibnu Khaldun. Seru ya? Seru. Gimana? Kak Ivan digosipin setelah itu? Di grup rame? Rame karena ngomongin bapak-bapaknya. Kenapa sih harus ada bapak sekarang? Jadi sih nggak bisa gosipin bapak-bapak. Biasa kalau parenting ada bapak-bapak, Kak Ivannya agak canggung. Tapi nggak apa-apa ya Pak, buat bekal nanti ya. Terima kasih banyak, hari ini luar biasa. Dalam rangka apa namanya? Tadi itu bulan apa? Bulan Bakti Ibnu Khaldun. Kak Ivan hadir ke sini untuk silaturahim beserta tim Tabula Rasa. Terima kasih untuk Pak Taufik, terima kasih Pak Kabid PAUD, terima kasih Bapak Pengawas, Ibu Pengawas, dan tentu Ketua IGTK, Enigra, dan Himpaudi dari 4 kecamatan. Hari ini kita akan berbincang terkait satu hal yang menurut saya sebagai psikolog anak itu fundamental. Kita lepas dari masa pandemi atau bahkan juga masih sih sekarang, ada hal-hal atau nilai-nilai yang mungkin selama 2 tahun terakhir itu terisolir ya. Apa sih Kak hal-hal yang paling nanti akan anak-anak kita siapkan, khususnya yang sekarang TK mau masuk ke SD atau yang mungkin umurnya masih di golden age, itu ternyata di parenting itu kita berupaya untuk membingkai ulang kembali. Karena anak-anak kita bahkan ada yang baru beberapa bulan masuk sekolah tapi daringnya udah kelamaan, sehingga mengakibatkan hal-hal yang membuat mereka malas, kemudian motivasinya rendah. Nah ini kira-kira seperti apa? Nanti kita akan ngobrol gimana caranya ngebingkai ulang lagi pola pengasuhan anak after pandemi. Siap Bunda? Ya. Siap ya? Semoga ini bermanfaat ya untuk Bunda Kepala, Bunda Guru, Ayah Guru, ataupun dari orang tua siswa. Nanti ini ilmunya di-share. Tapi sebelum Kak Ivan masuk ke materi inti, karena setiap parenting saya selalu ketemu sama emak-emak. Setahun terakhir di 2022, alhamdulillah Kak Ivan dan Tabula Rasa dapat rezeki membersamai 15.000 orang tua dalam rangka workshop parenting Kabupaten Kuningan. Dan itu ya, jadi modal setiap kecamatan di Kuningan itu ada 32 kecamatan, itu culture dan karakternya beda. Ada emak-emak yang memang kalau pas acara parenting malamnya itu kompromi, besok mau pakai baju apa ya? Jadi harejo, diharap itu pasti kompak. Laju tukang nah itu biasanya mutelang kabar. Orang ada datang jam sakit, itu nah bisa penting datang begini. Nah karakteristik mama kayak gitu. Semoga di Kabupaten Cirebon ada yang model gitu. Makanya pas Kak Ivan acara coba ke jam 8, terus orang telat sedetik. Dapat sama apa? Gitu ya. Jadi yang di depan sini udah pasti on time, yang di belakang Nah, ada 3 hal kenapa seorang emak itu is very important and special in life. Jadi ibu itu begitu sangat spesial karena punya sesuatu yang gak dipunya sama bapak-bapak. Jadi buat bapak, wayangna hari ini terima dulu. Jangan komen. Jangan menyalahin ibu karena saya mau keluarin fakta seorang ibu. Siap? Iya. Kalau yang lagi kesel sama bapaknya boleh direkam omongan saya. Kalau yang lagi dikit-dikit kurang tadi salah ke
bapak barudak teh boleh nanti ceritakan ke bapaknya apa yang didapat dari Kak Ivan. Yang pertama, kenapa ibu begitu sangat spesial? Fakta pertama menunjukkan bahwa di agama kita pun mengatakan bahwa ibu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah atau sekolah pertama bagi anak dan keluarga. Sepakat? Sampai kapanpun ibu harus jadi kamus berjalannya anak. Gak boleh itu diganti sama Google. Gak boleh anak lari ke TikTok, lari ke YouTube. Mama ini apa? Ibu ngerti mama lagi. Mama, aku tuh tadi tuh main ya mama. Terus aku tuh dengar, mama, simbiosis tuh apa? Mas, simbiosis tuh apa? Aduh, mampus. Dulu waktu sekolah pagi orang terlulus. Laju orang jauh kumaha. Kira-kira kalau ada anak nanya, orang tuh ngerti. Kumaha tak jawab. Siapa di sini ya? Oh yang itu nak sebentar. Ada begitu? Geus eta ada mending. Tapi ada orang tua yang sok tahu apa? Simbiosis. Aduh, kamu tuh bukan urusan kamu, geus cicing. Oke, mama neangan heula. Atau ada yang saking orang tua nggak mau jaim di depan anak, sok pengen tahu, akhirnya mengungkapkan sesuatu yang salah. Oh, simbiosis ya ibu kota apa itu nak? Aduh, pura-pura pengen pinter tapi malah boleh nggak sih Kak kayak gitu? Nggak boleh. Harus bilang, aduh mama belum tahu, kita cari tahu bareng. Nah, kan sekarang udah ada Google ya, Google bareng. Tapi yang paling parah adalah the sense of curious anak dipatahkan. Ma ini apa yang gus cicing dari urusan mana? Tanyakan ke bapak mana? Bapak, aduh bapak dia pusing di dalam segala. Tanyakan ke tetangga. Akhirnya anak jadi anak tetangga. Ada apa ini tetangga dengan bapaknya anak-anak? Nah itu curiga. Kenapa dia lebih senang di situ? Karena mamanya sudah gagal sebagai madrasatul ula. Sedihlah ketika perhatian anak direbut sama pihak yang bukan orang tuanya. Sedih pun. Aduh gini budak kurang asal mereka gawe teh ayah sedih-sedih nak. Nak mau ikut mami? Enggak, pengennya sama nenek aja. Seriusan itu tuh kayak heartbroken ya orang tua. Kita berdua kan istri saya ikut terus ya. Terus tiba-tiba mau ikut Teddy kerja nggak? Enggak. Aduh saya tuh ngerasa sakit banget. Karena ternyata anak saya lebih dekat sama neneknya. Nah, ayah begitu pengalaman? Kayak orang cari tanya. Saya ngalamin itu. Atau, nak. Mama kan hari ini bagi rapat, iya mamanya sibuk meeting bla 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 bla. Kamu sama Mbak aja ya. Mbak, babysitter nak. Pengalaman kemarin, pada saat kami screening tumbuh kembang, yang wajib diwawancara adalah emaknya. Emaknya nggak datang. Diwakili sama Mbak nak. Jadi mbaknya jawab sesuka Mbak dong. Ini anak suka makan sayur nggak? Susah banget. Makannya apa? Makannya midog terus. Mijeng cek Mbak nak. Akhirnya kan, terus anaknya tidurnya gimana? Nggak pernah tidur siang pak. Ini apa? Susah. Anak orang biasa. Mbaknya ngomong begitu sehingga hasil dari screeningnya merah semua. Ibunya protes. Kak kok anak saya gini? Ibu pertanyaannya ibu datang ke pas screening? Enggak, yang datang siapa Mbak? Anak Mbak berarti itu. Bukan anak ibu. Jadi ibu begitu sangat berharganya sehingga jangan sampai step-step development anak itu diambil alih sama bukan orang tuanya. Karena itu adalah patah hati seorang ibu yang paling besar. Sepakat? Siapa di sini yang punya catatan dari anaknya brojol sampai 6 tahun perkembangannya ABCD? Siapa di sini yang punya catatan itu? Poho. Kalau di anaknya lebih di 5. Kira-kira amanatnya si kakak mah dia rumpuan lah. Kira-kira lupa beli tuh orang teh bikin tapi ayo. Mana mah geuning beda cek kakak mana. Geuning nu ieu mah geus bisa ieu gini oke. Poho anak ka sabaraha. Saking lobana. Ayo Bu, kancan urusan bapak anak dan sebagainya. Sebenarnya record of achievement anak itu ibu. Jangan sampai malah kayak tanyakan nenek Nabila dan langsungnya tanya kasar, nggak boleh. Kenapa anak gagal adaptasinya pada saat remaja? Karena ibunya gagal kontrol di 5 tahun pertama. Nggak bisa nyalin. Gini budak kurang asal jauh ke orang. Lihat dulunya gimana. Asalnya ke bapaknya teh jodar deh. Lihat bapaknya gimana. Jadi nggak bisa. Kita
hari ini lihat 0 sampai 5 tahun. Kenapa Kak Ivan ada rewel kalau ngomong ke orang tua yang anaknya TK? Karena cikal bakal, that is fundamental. Kalau anak berhasil melewati fase golden age, bisa perkembangannya, remajanya aman, dewasanya aman. Nah, karena itu yang harus kita kuatkan di pendidikan anak usia ini. Siapa yang berperan vital? Ya ibu-ibu semua, bunda-bunda semua. Mulai dari sekolah, orang tua itu yang akan membersamai. Jadilah madrasah pertama bagi anak. Fakta yang pertama. Fakta yang kedua mengatakan bahwa penelitian menunjukkan data ini cukup valid. Saya selalu sampaikan, bersyukurlah ketika kita dikaruniai sebagai seorang ibu memberikan peran itu ke anak-anak kita, karena berdasarkan penelitian 80% kecerdasan ibu, kecerdasan anak turun di indungan. 80% otak anak ini nih cerdas atau enggaknya itu tergantung otak indungan. 80% turun. Gila. Bu, besok pas mau masuk SD atau pas ini, ibu selamat ya, anaknya ranking 1, pinter, ikut lomba sana sini, bagus, juara. Anak urang. Cek indungan. Terus giliran, bu maaf dipanggil sama ibu kepala sekolah, tadi anaknya nakalin anak. Iya pasti anak bapaknya. Lu alus-alus dicomot di indung, lu goreng-goreng, bapak. Ulang tahun. Lalu bapak-bapak terima atau enggak? Duduk. Nah ini mau penelitian. Jadi bersyukurlah ibu-ibu yang mewariskan genetik kognitif ke anak, dan itu valid 80%. Jadi kalau anaknya pengen pinter, pengen cerdas, otaknya sehat, kumaha otak indungna. Kumaha otak indungna. Kak, gila gini budak urang teh pinter, dasar nama otak urang biasa bae. Meureun salah. Patukeun benernya. Ibu, eta anak ibu lain. Oh, struktur kecerdasan itu motherhood line. Jadi dari garis ibu. Jadi kalau anak kita pinter, meureun urangna nu rada teu pinter, nenekna pinter. Rada-rada asup ka injuna. Teu naha. Walaupun rewel-rewel nenekna, nu penting mah injuna pinter lah ya. Tah gitu. Geus urang rada aman. Tapi lamun misalnya ceritana, ieu budak urang geuning ari disuruh hafalan telemot pisan. Siga wifi anak beak. Adik kamu banyak sekali mama ngomong teh teu ngarti-ngarti 2-3 kali ambiar gitu nya. Aturan introspeksi lo jadi indung, meureun otak urang geus rada lempong. Bisa jadi otak urang geus terlalu ngeheng, geus dina teh lain pengetahuan, tapi gibahan tetangga gitu. Jangan itu Bu, karena jangan disalahkan anak ketika kecerdasan akademik menurun ke bapak. Bapak mah tidak nyumbang itu, tidak. Ada aman. Jadi anak-anak pinter, anak-anak henteu geus bapak mah tenang baik. Tapi moralnya di ibu. Laju bapaknya nyumbang naon. Eta 80% di indungna, 20% sisa ka bapakna, tapi lain otak. Otak anak mah teu turun di bapak. Teu turun. Aman gitu. Maksudnya bapakna naha. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi otak anak itu turun murni dari ibu. Bapaknya menyumbangkan the trait of personality, karakter, kepribadian, ketangguhan, tanggung jawab, disiplin, moralitas. Bapak yang punya fungsi. Geuning anak urang mah asa minderan bae. Ih, asa budak urang mah jago kandang. Ayo majuna. Nak majuna. Siga bae hayang sayur. Ari di luar. Tinggal heula bapak nu kumaha. Kenapa anak kita susah untuk independen atau confident? Karena ternyata yang mewariskan genetik karakter itu bukan ibu, bapak. Kumaha anakna arek berani bapak nabenya setiap arisan RW di kamar bae. Setiap undangan aya pengajian, absen bae bapak nate. Kumaha anakna mau move toward personality? Nggak akan bisa. Jadi kalau ibu ngerasa
udah capek gini budak kurang teh asa kieu bae secara karakter, itu bukan tugas ibu, bagi tugas jeung bapakna, pirengkeun bapak. Jangan disalahin. Gini anak orang kieu layak teh gini asa budak teh kieu kita. Bapaknya udah nyumbang apa? Nyumbang duit ka? Oh, bener sih. Tapi masalahnya enggak itu aja. Ada pola asuh sinergitas. Kalau kata emaknya begini, bapaknya begini, kawin tuh cocok. Itu barunya pola asuh sinergitas. Sekarang yang lebih dominan kan ibu-ibunya. Bapaknya tau beres aja. Nah, jadi kalau bunda ayah pengen ngebentuk anak-anaknya jadi whole package personality, anak saya harus cerdas, anak saya harus pinter, akidahnya bagus, moralitasnya bagus, dua-duanya punya andil di situ. That's why it keren. Karena sesuai prinsip tabula rasa, anak itu lahir fitrahnya putih. Orang yang membuat goretan putihnya mau jadi berdinamika, harganya bagus, atau mau diorek-orek biasa yang tidak punya nilai. Anak udah kayak gitu. Kalau ibarat anak itu wayang, kita dalamnya. Kalau anak kita loyang, kita yang bikin bolunya. Mau kumaha bentuknya segitiga, kotak, bundar, lonjong, kumaha urang. Jadi faktor penentu keberhasilan anak itu ada andil orang tua yang cukup besar. Itu yang kedua. Fakta yang ketiga, kenapa ibu sangat spesial? Bu, ada satu sense yang tidak dipunya sama bapak, dan itu cuma ibu yang punya. Apa? The sense of intuition. Intuisi ibu tajam. Aduh, rasa enak hari ini teh. Ternyata anaknya jatuh. Aduh, ada apa ya, kok gak enak banget perasaan hari ini. Ternyata anaknya dibully di sekolah. Suka ngalamin? The sense of intuisi. Aduh, kayaknya anaknya mau sakit nih. Ibu mah gudu gak bisa tidur. Ari bapakna karena itu ibu. Ada satu kekuatan intuisi ibu yang gak bisa dibeli, gak bisa dipunya oleh siapapun, dan itu mutlak hak ibu yang kita sebut dengan intuisi. Tapi masalahnya kalau kali intuisi itu berlebih, yang kita sebut dengan anxiety, kecemasan. Kecemasan ibu tuh nular ke anak. Dan itu dimulai di pagi hari. Jadi pesan Kak Ivan, setiap pagi hari jangan buat anak sudah stres. Apalagi bukan kesalahannya. Jangan bikin anak overthinking hari itu karena banyak titipan. Nah, hari ini kamu harus duduk manis. Pokoknya nanti ini bekal nggak boleh dikasih ke siapa-siapa. Nanti ya mama kasih uang segini harus cukup. Nanti mama jemput. Pokoknya nanti gini. Pokoknya lo batu nyangir anak. Siap nak? Ibu boleh khawatir, boleh, tapi itu too much overthinking. Ibunya perlu diterapi kejiwaannya. Bermasalah. Karena anak yang sehat psikologisnya lahir dari ibu yang sehat pemikirannya. Yang kedua, kenapa kakak tadi bilang boleh khawatir tapi nggak boleh too much, nggak boleh berlebih? Karena secara penelitian mengatakan if a mother have anxiety, jika emak punya kecemasan, baik di sini atau di sini, will be, dia akan transfer to our child. Jadi kecemasan emak itu nular ke anak. Dan kalau hari itu anak rungsing pagi hari, jangan berharap dia soleh hari itu. Jangan berharap dia patuh hari itu. Dia pasti akan rungsing sampai tidur lagi. Kenapa? Mood anak itu disetir di pagi hari. Every morning the best mood untuk anak. Jadi jangan rusak hanya karena mama lagi sibuk. Aduh, si bapak lagi sih sorangan. Ada makan lemon aku mah. Akhirnya si kakak teh, itu aku nggak salah. Aku cuma mau nanya mama di mana kos kaki aku. Lu gitu bega akhirnya didramatisir. Akhirnya buat anak nyampe ke rumah, nyampe ke sekolah. Nah kenapa ibu gurunya nanya dong, biasa dia. Tiba-tiba dia mukanya ditekuk. Dan jangan berharap hari itu moodnya bagus. Jadi beberapa kesalahan ibu karena mengkhawatirkan terlalu berlebihan. Boleh tapi di porsinya. Kenapa? Karena kecemasan ibu menular dan kejadian. Nah, awas lari-lari, nanti jatuh beneran. Aduh, ulah naik-naik aku jebret, jatuh duluan. Artinya boleh, tapi jangan terucap. Jangan terucap. Boleh, tapi jangan. Enggak terucapnya aja itu transfer. Gimana terucapnya? Jadi kalau bunda
ada guru agak susah nanganin anak di sekolah yang special case, jangan sekali-kali ngucap, ya saya bisa diurus, beneran bisa diurus. Anak sah iya, beneran ya. Makin menjengkelkan. Jadi gimana solusinya? Kata Pak Kabik, smells good tiap hari. Berijo. Nanti ada triknya, tenang ya. Ada triknya, gitu ya. Nah, jadi 3 fakta itu silakan menjadi senjata buat ibu-ibu ketika nanti berdiskusi dengan suami kalau suami nyalahin ibu. Atau bapak-bapak yang melihat bahwa ibunya kerjanya itu aja padahal luar biasa. Jadi itu yang kita sebut dengan sinergis parenting. Parenting yang berkesinambungan dan sinergis. Sampai sini bisa dipahami ya untuk pembuka. Nah, lalu seperti apa kita melihat anak-anak kita yang kemarin sempat tersendat segala sesuatunya karena pandemi dan sekarang mereka harus move forward, harus berkembang lagi. Nah, ini ada beberapa analisis yang Kak Ivan buat selama 2 tahun terakhir. Bun, kemarin pada saat ngajar, coba aku mau lihat kepala sekolah sama guru, kepala sekolah sama guru. Oke, banyak ya kan. Orang tua, mewakili orang tua, baik, seimbang lah ya, seimbang ya. Kira-kira saya mau nanya dulu ke kepala sekolah atau guru ya. Pada saat ngajar kemarin di masa pandemi, Bunda ngerasanya itu tantangan atau hambatan? Serius? Orang teh nggak pernah pikiran ya. Dikit-dikit nge-zoom, di-zoom lagi karena di install kamari. Nggak pernah dengan cara yang high teknologi, tapi dipaksa dan dituntut, sepakat? Dan akhirnya learning proses terbiasa. Berarti kesimpulannya apa? Di masa pandemi memaksa kita out of the box, keluar dari zona nyaman. Biasa ngajar di kelas, duduk manis, tapi harus duduk manis di depan komputer.